hadap. Hadap kiri. Gerak. Oke. Hadap kanan. Hadap kanan. Gerak. Tengah lancang depan. Tengah lancang depan. Gerak. Chelsea setengah nak. Ditepuk. Ya. Oke. Tegak. Gerak. Oke, sebelum masuk kita berhitung ya, cepat. Penjumlahan dan pengurangan. Mulai dari laki-laki dulu. Periksa kuku. 4 tambah 2. 6 tambah 2. 8 kurang 4. 4 kurang 2. 4 tambah 5. 9. 3 tambah 2. 5 tambah 2. 7 tambah 2. 9 kurang 6. 3. Oke. Siapkan. Langsung siapkan. Siapkan. Siapkan nak? Siap. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena berdoa iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi segani ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Allah. Alamin. Asmaul husnanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim,
ya kabit, ya basit, ya hafid, ya rafi, ya mu'is, ya musil, ya sami, ya basir, adal, ya latif, ya khabir, ya halim, ya azim, ya ghafur, ya syakur, ya ali, ya kabir, ya hafiz, ya mukib, ya hasib, ya jalil, ya mujib, ya wasi, ya hakim, ya wadu, ya majid, ya baik, ya syahid, ya haq, ya qawi, ya matin, ya musi, ya mubadi, ya mu'id, ya muhi, ya mumit, ya hayyul, ya qayyum, ya wajid, ya awal, ya akhir, ya sahir, ya batin, ya wali, ya muta'allil, ya ba, ya tawwab, ya muntakim, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Sal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Gani, ya Mukni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Warid, Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Ibu absen ya. Adib, Aidan, Aimar, Aisar, Alvin, Alia, Abrisam. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, kita Indonesia Raya dulu ya nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah jadi pandu ibuku. Cepat. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Kecil. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Ya keras. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Hari ini kita belajar tentang majas. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pulau Komodo. Kemarin ada Pulau Komodo. Masih ada yang ingat sedikit saja tentang isi ceritanya? Siapa namanya? Siapa tokoh ya, Naila? Ini kita belajar tentang majas. Pernah dengar kata majas? Apa itu? Sebelum kita Ibu jelaskan, apa yang kalian tahu tentang majas? Ada yang suka menulis? Oke, Aisyah suka menulis, Aisyah? Suka menulis? Suka menulis diari? Atau menulis, membuat kata-kata indah? Siapa yang biasa? Asilah? Biasa menulis kata-kata indah. Ada yang pernah menulis atau ada yang pernah mendengar kata majas? Ya, Aisyah. Majas adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan atau kiasan. Tepuk tangan. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang majas. Apa itu majas? Untuk apa itu majas? Supaya nanti kita belajar tentang majas. Kalau muka menulis buku, majas ini saya pakai. Bisa juga untuk ini. Kalau ada yang ini kita buat perumpamaan. Supaya terlihat dia adalah bunga desa. Ini sebuah kiasan atau perumpamaan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian majas. Kemudian jenis-jenis majas dan untuk apa itu majas. Coba perhatikan di atas. Jadi majas itu dibuat untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Oke. Apa fungsi majas? Membuat keindahan dalam bahasa, membuat kalimat lebih hidup dan berkesan, digunakan dalam puisi, cerpen, lagu, dan pidato. Oke, jenis-jenis majas. Ini yang perlu kita tahu. Personifikasi, hiperbola, dan metafora. Oke, sekarang personifikasi. Memberikan sifat-sifat manusia kepada benda. Angin melambai-lambai. Bisa enggak angin melambai? Tidak. Siapa yang bisa melambai? Manusia. Bulan tersenyum kepadaku. Adakah bisa bulan tersenyum? Tidak. Dia menggunakan majas personifikasi. Apa yang pohon-pohon mangga melambai-lambai. Itu angin menggunakan majas personifikasi supaya apa? Kalimatnya lebih apa tadi? Lebih menarik, lebih bermakna. Apalagi itu majas personifikasi? Majas yang memberikan sifat manusia kepada benda. Oke, bisa ya? Hiperbola. Alvin, apa itu majas hiperbola? Keras. Tangisannya mengguncang dunia. Kalau yang suka bola, tendanganku merobek gawang. Ya kan? Tendangannya Faiz merobek gawang. Bisa enggak sampai robek gawangnya? Tidak, kita menggunakan majas hiperbola. Dia melebih-lebihkan itu apa? Majas apa itu? Majas apa? Hiperbola.
majas, hiperbola, melebih-lebihkan. Metafora. Adib, majas metafora adalah majas adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung karena dianggap memiliki. Oke, contohnya si jago merah. Apa itu? Api. Tentang personifikasi. Kata-kata kuncinya saja. Yang bagaimana itu kalau personifikasi? Ada yang bisa? Oke, Naila. Benda mati. Menggunakan sifat manusia kepada benda mati. Kalau hiperbola, ayo, ya Queen, melebih-lebihkan, bagus. Yang terakhir apa? Majas apa? Metafora, apa itu? Membandingkan dua buah. Untuk menguji, ada tesnya. Nah ini personifikasi, ciri khasnya, benda seolah-olah memiliki sifat manusia, hiperbola berlebihan, kemudian metafora perbandingan langsung tanpa penghubung. Kuis pertama. Si jago merah. Majas apa dia? Masih jago merah. Angkat tangan yang bisa. Apa kita? Meta artinya si jago merah. Api. Ayo coba kita tes. Apakah benar atau salah? Jawabannya betul? Betul. Tepuk tangan. Betul. Harus angkat tangan. Buku itu memanggil namaku. Aisyah? Personifikasi. Bagus. Ingat, kalau personifikasi benda mati seakan-akan hidup. Kalau dia hiperbola melebih-lebihkan sesuatu. Kalau metafora itu perbandingan dua benda, kiasan. Waktu, jangan dulu. Matahari mengintip dari balik awan. Matahari mengintip dari balik awan. Rama. Iya, harus tahu sama ayat. Kemudian, tangisannya membuat bumi berguncang. Ayo, kata kelas, Fadlan. Iya, hiperbola. Oke. Larinya secepat kilat. Ya, hiperbola. Kemudian rumahnya sebesar istana. Apa Gavin? Yeay. Oke, api melahap kayu dengan rakus. Api cocok. Api melahap kayu dengan rakus. Api melahap kayu. Api bisa hidup enggak? Dia melahap itu biasanya siapa? Oke, ayo. Yusuf. Personifikasi. Bagus. Yang terakhir. Perutku keroncongan sampai bisa menelan gunung. Perutku keroncongan sampai bisa menelan gunung. Siapa? Siapa yang belum pernah? Faisa. Hiperbola. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kata kunci kalau personifikasi benda mati, seperti sifat manusia. Hiperbola melebih-lebihkan. Kalau metafora hiasan. Oke. Di negeri kata, semua terasa datar dan kaku. Pohon-pohon hanya berdiri diam, tidak ada yang berbisik. Api hanya panas, tidak ada yang menari-nari. Arya, seorang penulis cilik, merasa frustrasi karena setiap kali ia menulis, ceritanya terasa hambar. Ceritaku hambar, keluh Arya. Tiba-tiba, buku-buku di kamarnya berputar. Buku-buku. Negeri kata sedang sakit Arya. Datang
kata pohon itu dengan suara seperti gemerisik daun. Aku nyiur melambai. Kami memberikan jiwa pada yang tak bernyawa. Itulah personifikasi. Itu membuat dunia terasa hidup. Arya melanjutkan Metafora. perjalanan ke istana metafora yang megah. Istana itu berkilauan seperti gunung kristal di bawah sinar matahari. Di dalamnya, ia bertemu Raja Kiasan yang berbicara dengan Kiasan. Raja Kiasan menunjuk seorang pengawal kuat. Dia adalah benteng pertahananku, kata Raja. Lalu ia menunjuk Arya. Dan kamu, anak muda, kamu adalah fajar harapan bagi negeri ini. Fajar harapan. Metafora adalah jembatan yang menghubungkan dua hal berbeda, seperti kamu. Terakhirnya, Arya kembali ke kamar. Dia mengambil pena dan mulai menulis. Malam memeluk desa dengan selimut gelapnya. Pahlawan itu adalah singa di pertempuran. Teriakannya menggetarkan sejuta galaksi ketika warna dan keajaiban kembali ke negeri kata. Yakap desa dengan selimut gelapnya. Pahlawan itu adalah singa di pertempuran. Teriakannya menggetarkan sejuta galaksi. Ada 3 majas ini yang dia gunakan. Siapa yang bisa menunjukkan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Angkat tangan. Alia. Oke. Alia. Malam memeluk desa dengan selimut gelapnya. Ini majas personifikasi, benar? Benar. Nah, sekarang pahlawan itu adalah singa di pertempuran. Majas apa? Metafora. Bagus. Teriakannya menggetarkan sejuta galaksi. Hiperbola. Bagus. Tepuk tangan. Aku berteriak. Ya. Oke. Sekarang jadi kalian sudah tahu apa itu majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas metafora. Sekarang bagaimana kalian menggunting sebuah kertas sehingga kertas ini menjadi sebuah amplop atau masuk di gula. Nah, kalian gunting nanti Dina. Kalian gunting, kasih sama, semua sudutnya dilipat. Nih, lipat ki di ujung-ujungnya. Lipat ki. Kemudian dilem ke kedua sudutnya hingga membentuk kantong gula-gula metafora. Kantong gula-gula metafora. Kemudian ibu akan membagikan ini jenis-jenis majas. Dalam satu ini ada berapa majas kira-kira? Kita hitung. Hah? Dari mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5. 20. Di kertas selebaran ini ada 20 kata. Di sini ada majas metafora, ada majas personifikasi, dan juga ada majas hiperbola. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berapa di dalam 6. 1, 6, 1, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3. Sekarang yang kelompok 1 berdiri. Yang menyebut angka 1 berdiri. Di sini duduk. Ambil semua peralatannya, gunting, lem, dan sebagainya. Yang menyebut angka 2, pindah di sini. Yang menyebut ini. Menghadap ke sini. Kita hiperbola. Tuh. Angin, 2. Iya, digunting-gunting kecil gitu. Iya. Nah.
Ini mau saja kasih begini centang supaya nanti ini mami yang kau gunting. Centang mi. Anu mi, ada yang menulis, ada yang mencentang, ada dan sebagainya. Iya, kayak hiperbola. Ini supaya mau tahu ki. Aim, menghadap ke belakang Aim Siapa yang mau membuat ini? Dia jadinya kotak. Ayo. Kelompok 4 dapat apa? Kelompok 5 personifikasi. Oke. Kita tadi personifikasi, hiperbola, metafora. Ya. Oke, iya. Nanti terus. Ya, dengar aturan mainnya. Dengar aturan mainnya. Kelompok hiperbola, ya kan? Dia membacakan 2 kalimat. Kemudian dia akan berkunjung ke setiap kelompok untuk meminta gula-gula hiperbola. Bisa? Oke, siapa kelompok dulu mau? Kelompok siapa dulu? Kelompok 6, naik. Naik 2 orang. Naik 2 orang. Kita gula-gula apa? Perhatian. Kelompok 1, kelompok 6 akan datang meminta gula-gula metafora. Kelompok 1 akan datang meminta gula-gula metafora. Siapkan ya. Oke, maju. Maju. Oke. 2 saja, ya. Tidak, sebutkan ini dulu gula-gula tak. Kita dulu, punya tak dulu. Perkenalkan dulu jenis majas tak. Majas apa yang kita punya? Beri salam. Kemudian perkenalkan kelompoknya. Di depan kelompoknya berdiri. Nih, supaya ada backup. Nah. Oke, beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dia membawakan 2 kalimat metafora, yaitu hati ibu adalah lautan kasih sayang. Ibu adalah Oke, sekarang minta metafora ke kelompok 1. Isi gula-gula metaforanya dong. Bacain. Oke, pindah lagi di kelompok 2. Dibacakan. Ya. Oke, kelompok 3. Tok tok tok. Gula-gula metafora. Oke, kelompok 4. Tok tok tok. Bilang. Minta dulu di belakangnya, nak. Kelompok 4. Oke, terima kasih. Oke, baiklah tadi pelajaran kita tentang apa? Majas. Sekarang sebelumnya perhatian, mulai cerita. Perbaiki duduknya. Apa yang kita pelajari hari ini? Majas. Untuk apa majas? Cerita lebih menarik dan bermakna. Berapa jenis majas yang kalian pelajari? 1. Personifikasi. Yang kedua, hiperbola. Yang ketiga, metafora. Apa kalian bahagia belajar hari ini? Oke, tepuk tangan. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang opini dan fakta, kalimat langsung dan tidak langsung. Itu pelajaran berikutnya. Jadi ada majas, fakta dan opini, dan yang terakhir adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, ice break dulu.
Makan Indomie. Lihat dulu. Oke. Bisa? Oke, berdiri sama depannya, di depan tempat duduk. Oke. Oke, berdiri. Semua di tempat duduknya. 1, 2, 3. Ya, di atas. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Semoga kalian nantinya kalau menulis buku atau membuat puisi dapat menggunakan 3 majas tersebut ya, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat.